Jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah, puji Tuhan, kita bisa memasuki bulan Mei dengan semua anugerah Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Saya berdoa semoga kita semua sehat-sehat dan ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah mulai jenuh di rumah, tetapi bertahanlah, bersabarlah, dan tetap tekun di dalam iman, di dalam Tuhan. Semoga kita selalu bersemangat dan bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bacaan kita dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Nah, dalam bacaan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan ketetapan Tuhan, peraturan yang ditentukan oleh Tuhan mengenai ibadah pada zaman Musa. Nah, ibadah pada zaman itu pusat peribadahannya adalah pada memberi persembahan kurban. Memberi persembahan kurban terutama hewannya ternak atau yang dipelihara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aturan-aturan terkait dengan ibadah dalam memberi persembahan itu sangat rinci pada saat itu. Sangat rinci. Dan itu semuanya untuk ketertiban di dalam peribadahan Israel pada saat itu. Nah, peraturan itu mulai dari jenis korbannya, baik itu lembu, domba, kambing, burung, dan seterusnya. Dan juga jumlahnya berapa ekor itu juga diatur. Alasan atau sebab kita memberi persembahan juga pun diatur. Apakah itu persembahan ungkapan syukur, apakah itu persembahan permohonan pengampunan dosa, itu diatur sedemikian rupa. Dan aturan-aturan memberi persembahan ini wajib ditaati oleh semua orang. Baik itu orang-orang yang dikatakan ekonominya menengah ke bawah atau bisa dikatakan miskin, ataupun juga yang ekonominya baik atau orang kaya, itu semua diatur. Karena peraturan itu dibuat Tuhan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dari umat Tuhan. Yang mampu dapat memberi persembahan berupa lembu, kambing, dan domba. Yang kurang mampu bisa memberi persembahan berupa burung tekukur, burung merpati, dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi persembahan untuk Tuhan. Kalau di zaman sekarang, ada di dalam kehidupan ber-GPIB misalnya, ada beberapa jenis persembahan yang biasa kita berikan. Katakan saja misalnya persembahan ibadah minggu, pelekat keluarga. Ada juga namanya persembahan syukur, entah itu hari ulang tahun, kenaikan golongan, kenaikan kelas, rumah baru, dan berbagai syukur lainnya. Ada juga persembahan persepuluhan. Ada juga persembahan pembangunan atau pemeliharaan fasilitas. Ada juga persembahan aksi 2000. Dan yang terbaru adalah aksi kepedulian terhadap dampak COVID-19. Saudara-saudara, ada banyak jenis persembahan. Dan semua persembahannya orang Kristen, khususnya GPIB, sifatnya adalah sukacita dan sukarela. Tidak diwajibkan. Tetapi itu adalah keikhlasan dan ketulusan. Nah, di perjanjian lama, saudara-saudara, persembahan itu ada juga beberapa jenis, yaitu persembahan kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Itu sifatnya wajib, saudara-saudara, dan itu mempunyai aturan-aturan yang detail. Bacaan kita hari ini dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 9 adalah jenis kurban bakaran. Apa itu kurban bakaran? Kurban bakaran adalah persembahan yang tujuan utamanya adalah ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan utamanya. Teknis dari ritual ibadah atau memberi persembahan ini, itu yang kita baca hari ini. Mari kita coba simak bacaan Alkitab kita. Kita lihat ada teknis ritualnya di sana. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Alkitab kita, dia harus hewannya ternaknya jantan. Lalu kemudian tidak bercelah. Kita lihat lagi, dibawa kurban itu ke mesbah. Dan itu ada di kemah pertemuan. Rumah ibadah mereka pada saat itu adalah tenda ya. Jadi belum rumah yang settle tetapi tenda atau kemah. Lalu kemudian persembahan itu nanti dibawa ke depan mesbah. Dan hewan itu nanti sebelum disembelih, si pemberi persembahan harus meletakkan tangannya di atas kepala hewan itu, lalu kemudian nanti di sana artinya bahwa dosa dari si
pemberi persembahan itu dialihkan kepada hewan tersebut. Lalu kemudian setelah itu disembelih oleh para imam, imam akan menampung darahnya, lalu darahnya itu dicurahkan di sekitar mezbah. Maknanya adalah darah adalah simbol kehidupan, dan darah itu adalah simbol pencurahan atau simbol dari penebusan. Dan diyakini pada rumpun ini maka dosanya telah diampuni. Nah, saudara-saudara sekalian, belum selesai, ibadahnya belum selesai, masih ada kelanjutannya. Daging dari binatang itu harus dikuliti, dipotong per bagian, lemaknya dipisahkan, bagian betis dan bagian dalam jeroan harus dibersihkan dulu. Nah, setelah itu semua, para imam menyusun kayu di atas mezbah. Setelah disusun di atas mezbah, tadi yang sudah dipotong-potong itu disusun daging, lemak, bagian betis, bagian jeroan, lalu kemudian imam menyalakan api, dibakar. Dan karena ada paduan daging dengan lemak, maka kemudian jadi harum semerbak. Seperti kita seolah-olah sedang lewat di depan tukang sate, harumnya luar biasa nikmatnya. Dan itu diyakini sebagai tanda Tuhan disenangkan. Ketika sudah disucikan, Tuhan senang dengan persembahan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dari ritual dari ibadah pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang dapat kita pelajari dari pemaparan tentang bacaan Alkitab kita pada hari ini? Saudara, yang pertama yang kita pelajari adalah ini berkaitan dengan yang namanya persembahan. Nah, saat ini saya berdiri di belakang kantong persembahan yang biasa ketika kondisi normal kita bersama-sama dapat memberi persembahan di dalamnya. Saudara-saudara, kita belajar hari ini tentang masalah persembahan. Yang pertama dapat kita renungkan adalah ketika bicara tentang kurban, ibadah Israel pada zaman itu, maka apapun persembahannya, persembahan itu tidak boleh bercela. Jadi Tuhan ingin agar persembahan kita itu tidak bercela. Nah, apa yang dimaksud dengan persembahan yang tidak bercela? Persembahan tidak bercela itu menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah persembahan haruslah berkualitas baik. Pada zaman Musa, persembahan yang berkualitas baik itu adalah yang tidak cacat, tidak terluka, sehat, dan tambun atau terlihat gemuk dan bagus. Jadi betul-betul spesial. Itu yang diberikan untuk Tuhan, kualitasnya baik. Pada masa kini, bagaimana persembahan yang berkualitas baik? Apabila persembahan itu berupa uang, maka hendaknya persembahan itu kita berikan dalam bentuk, kalau yang bentuknya tunai, uang, maka harus bentuknya rapi dan tidak kusut seperti itu. Jadi dipersiapkan dengan baik. Kalau persembahan kita untuk Tuhan berupa benda, maka hendaknya persembahan itu adalah benda yang layak pakai. Kalau persembahan kita itu kita sungguh-sungguh ingin berkualitas baik, itu berarti persembahan itu harusnya disisihkan, disiapkan, dikhususkan, bukan sisa-sisa. Nah, ini menjadi pengertian pertama tentang persembahan yang tidak bercela. Yang kedua, persembahan yang tidak bercela itu adalah persembahan maksudnya yang kuantitasnya proporsional atau sesuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman Musa, tadi sudah kita bahas bersama, bahwa kalau orang yang mampu, standar persembahannya adalah lembu, domba, dan kambing, karena memang cukup mahal. Tetapi bagi yang kurang mampu, standar persembahannya burung tekukur, merpati. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan menentukan bahwa ya, memberi persembahan juga kita lihat kondisi keberadaan kita. Jangan memaksakan diri memberi terlalu banyak padahal kita kurang mampu. Dan jangan juga ketika kita mampu tapi kita memberi begitu sedikitnya. Ini berkaitan dengan masalah hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, ini menjadi penting dalam memberi persembahan. Memang Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati dalam memberi persembahan. Tapi hati-hati dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pihak kita, persoalannya adalah seringkali jumlah dari persembahan itu mempengaruhi ketulusan hati dalam memberi persembahan. Sebagai contoh, ada cerita begini Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika saat ibadah, ada seorang bapak sudah bersiap-siap akan memberi persembahan. Dia buka dompetnya, lalu kemudian ketika dia buka dompetnya, dia kebingungan. Nggak ada uang di dalamnya.
Jadi betul-betul kosong melompong. Dicari ke sela-sela manapun nggak ada Bapak Ibu sekalian, tinggal kartu. Nggak mungkin gesek kalau kasih persembahan ke pundi seperti ini. Wah, dia lihat kiri, lihat kanan, bingung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kantong persembahan sudah ada di orang di depannya, lalu kemudian dia makin panik, tiba-tiba dari belakang ada seorang ibu menepuk pundaknya. Pak, lalu kemudian dia serahkan selembar uang berwarna merah, artinya 100.000. Ini persembahannya. Wah, si bapak kaget. Dia terima, lalu kemudian dia bilang, wah terima kasih Bu, gitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian dalam hatinya, aduh Tuhan, Engkau telah mengirim orang yang baik supaya saya bisa memberi persembahan kepadamu. Lalu kemudian dimasukkan uang persembahan itu dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah selesai doa syukur, masuk sesi warta Jumat, dia merasa excited gitu ya, senang dengan ibu yang tadi di belakang. Lalu kemudian dia noleh ke belakang, dia bilang, Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu untuk pemberiannya gitu. Ibunya bilang begini, Pak, nggak usah berterima kasih sama saya Pak. Itu bukan uang saya Pak. Saya hanya mengembalikan uang Bapak ketika Bapak tarik dari dompet. Tadi ada uang 100.000, ya tuh Pak, itu uang Bapak. Lalu begitu si Bapak dengar itu, wajahnya berubah. Terdiam, menghadap ke depan, lalu dalam hatinya Bapak Ibu sekalian apa yang dipikirkan? Walah, sayang banget 100.000. Coba dia bilang dari tadi, mungkin saya tukar dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Hati itu dipengaruhi oleh jumlah. Atau mungkin kita pernah dengar kesaksian dari Mongol. Kesaksian Mongol yang mengatakan seorang komika di stand up comedy begitu. Bapak Ibu sekalian, dia pernah cerita bahwa ketika pendapatannya masih 1 juta, 5 juta, 10 juta, memberi persepuluhan itu tidak terlalu masalah. Tapi begitu angkanya masuk 50 juta, itu artinya sepersepuluhnya itu ya mau 5 juta begitu ya. Dan 100 juta, baru perasaan agak sayang banget, eman-eman kata orang Jawa ketika mau memberikan persembahan. Di sini kita mengerti bahwa dalam memberi persembahan, hati ikut dipengaruhi oleh jumlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak suka apabila kita memberi persembahan dengan berat hati, bersungut-sungut atau terpaksa. Ini akan menjadi persembahan yang tercela di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya kita memberi persembahan dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan keberadaan dan berkat yang kita terima, kita syukuri. Dan juga ketika memberi jangan bersungut-sungut, jangan dalam kondisi hati yang berat, tetapi sukacita dan sukarela. Yang ketiga, persembahan yang tidak bercela maksudnya apa? Persembahan yang tidak bercela adalah persembahan yang diperoleh dengan cara yang jujur. Maka Bapak Ibu sekalian, pada zaman Musa, orang yang memberikan persembahan harus dari usaha sendiri atau memang dia beli dengan cara yang baik dan benar. Bapak Ibu, kalau dalam masa kini, persembahan yang bercela ini, yang tidak jujur adalah hasil pencurian, hasil penipuan, hasil korupsi, hasil keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak jujur. Uang yang sifatnya adalah money laundry. Ini adalah persembahan yang bercela di hadapan Tuhan. Dan jangan memberi persembahan dari ketidakjujuran, karena Tuhan tidak akan menerima. Pengelola keuangan gereja mungkin bisa ditipu, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu dari mana datangnya uang itu. Jangan beri persembahan yang tercela kepada Tuhan. Saudara, ini yang pertama poin saya mengenai persembahan umat Israel dan persembahan kita di masa kini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar hari ini adalah ketaatan dan kesetiaan Israel dalam beribadah dan memberi persembahan meskipun kondisinya sulit. Bapak Ibu coba bayangkan, ketika tadi kita membahas tentang detail ibadah Israel, ritualnya detail sekali ya. Dan Bapak Ibu, itu artinya mereka harus beli atau ambil hewan dari rumah, repot-repot dibawa ke mezbah. Lalu kemudian di sana mereka pun harus membantu para imam untuk menyelenggarakan ibadah, kotor-kotor, bau-bau, mungkin jauh rumahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, itu mereka tetap lakukan demi supaya bisa beribadah kepada Tuhan dan demi supaya bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Repot-repot pun tak masalah demi memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur puji Tuhan, kita orang Kristen di masa sekarang dalam memberi persembahan sudah disederhanakan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dan oleh karena perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para rasul. Bahkan di GPIB Bapak Ibu sekalian khususnya memberi persembahan menjadi sangat mudah. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara,
apakah anugerah penyederhanaan dalam cara beribadah dan cara memberi persembahan ini sungguh-sungguh kita hargai, sungguh-sungguh kita syukuri. Nah, saudara-saudara, sudah pun kita sederhana dalam cara beribadah, tidak seribet dulu, dalam memberi persembahan juga tidak seribet dahulu, tapi masih banyak loh Bapak Ibu Saudara yang komplain soal ibadah dan soal persembahan. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, di masa kondisinya normal, orang suka komentar, ini ibadahnya membosankan, liturginya ribet, lagu-lagunya susah, dan lain-lain. Komplain. Padahal kalau zaman dulu begitu rumit dan sulitnya Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi ini, kita ibadah di rumah, online. Itu pun ada yang komplain, ibadahnya repot, nggak ada kuota, nggak srek saya lihat HP, lihat TV, dan lain-lain. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah normal, kan juga harus mengeluarkan ongkos BBM untuk datang ke gereja, untuk beribadah, atau untuk sewa kendaraan. Dan Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan justru sama saja sebenarnya. Ada pengeluaran dan ada yang kita korbankan. Bahkan satu gereja di Jogja Bapak Ibu sekalian mensurvei tentang ibadah online. Dan ternyata hasil surveinya mengejutkan bahwa ternyata yang mengikuti ibadah online di channel YouTube gerejanya ternyata hanya setengah dari jemaatnya. Dan dari setengah itu hanya 20% yang mengikuti ibadah online itu dari awal sampai akhir. Ibadah pun kemudian sudah semakin menurun semangatnya. Begitu juga dalam hal memberi persembahan. Di masa normal, tinggal memberi persembahan ke dalam kantong persembahan, dan kemudian atau amplop di dalam kotak persembahan khusus, dan itu sangat simpel. Tapi itu pun ada yang komplain. Ini gereja ini kok setiap ibadah ada aja persembahannya. Lagian jenis persembahannya banyak banget lagi. Komplain. Dalam kondisi normal. Belum lagi dalam masa pandemi seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pundi persembahan kan tidak bisa diedarkan. Karena itu gereja menyiapkan kotak di depan kantor gereja bagi kita yang sempat lewat atau kebetulan lewat bisa mengantarkannya, atau juga lewat transferan dan seterusnya. Dipermudah semuanya untuk tetap memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi itu pun mungkin ada juga orang-orang yang komplain, ribet banget memberi persembahan lewat transfer, kok nggak dijemput aja sama majelisnya. Oke, tapi ketika dijemput sama majelisnya, apa yang terjadi? Kok kayak ngutip sumbangan sih? Komplain lagi. Nah, kalau kemudian tidak lakukan itu, dihimbau untuk memberi persembahan. Ada lagi yang komplain. Loh, ini gimana gereja kok nggak ada pengertiannya? Orang lagi susah, pemasukan lagi sulit. Malah kemudian dihimbau beri persembahan terus-menerus. Komplain lagi. Kalau didiamkan, lupa memberi persembahan, uangnya kepake buat yang lain, lalu tidak ada persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadinya cukup ribet. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kayaknya di antara kita tidak ada lah yang seperti itu. Itu mungkin ada di planet lain. Tapi di antara kita mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu pelajarannya adalah marilah kita belajar dari Israel. Yang meskipun ribut mereka tetap memberi persembahan. Menggunakan cara-cara yang ada. Dengan semangat mereka berikan persembahan. Karena itu saudara-saudara, mari kita juga pun melakukan tanggung jawab kita untuk taat, untuk setia, memberi persembahan dengan cara-cara yang memungkinkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini yang membuat kita semakin terbatas, bukan berarti kita tidak bisa atau tidak perlu lagi memberi persembahan kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah masa pandemi ini persembahan kita semakin tambah bermakna. Kenapa? Karena pertama-tama persembahan-persembahan kita adalah wujud syukur kepada Tuhan yang melindungi kita. Dan itu adalah pernyataan iman bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita. Sungguh bermakna persembahan kita. Adalah ungkapan syukur dan tanda iman kita. Dan yang kedua, persembahan kita menjadi sangat bermakna. Kenapa? Karena persembahan-persembahan kita itu adalah wujud nyata kasih kita kepada sesama. Persembahan-persembahan kita akan semakin mendukung gereja untuk melakukan pelayanan-pelayanan di tengah masa pandemi COVID ini. Akan mendorong, menyemangati gereja untuk menopang mereka yang sakit fisik, mereka yang kekurangan secara ekonomi, mereka yang bergumul secara batin dan membutuhkan pendampingan, serta memerlukan pemeliharaan kerohanian melalui peribadahan. Jadi persembahan-persembahan kita justru semakin berarti di tengah-tengah masa pandemi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Persembahan kita di tengah masa COVID-19 ini bukan hanya berupa uang, tetapi persembahan kita dapat berupa hal yang lain. Tenaga kita, pikiran kita, doa kita, pujian kita. Apapun persembahan Bapak Ibu Saudara, mari bawa kepada Tuhan Yesus. Mari bawa kepada Allah kita dan jangan menunda-nunda untuk menyatakan syukur, menyatakan iman dan menyatakan kasih kita kepadanya. Gunakan berbagai cara yang tersedia. Semoga persembahan kita harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya sehingga pada akhirnya persembahan itu akan membawa shalom di tengah-tengah pandemi ini, membawa sukacita di antara kita. Amin. Mari saudara-saudara, saat ini kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari umat Israel di dalam memberi persembahan. Meskipun repot, tetapi mereka tetap berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu karena mereka bersyukur, bersukacita, dan mereka ingin menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Kami pun Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini belajar bahwa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan berbagai caranya, baik berupa materi, uang, tenaga, pikiran, doa, dan pujian. Tetapi yang paling utama adalah motivasi memberi yang penuh dengan sukacita dan sukarela, dan motivasi memberi yang tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan semua persembahan itu biarlah membawa kedamaian di tengah kehidupan orang lain, dan juga membawa sukacita karena kami memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam segenap kehidupan kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, biarlah persembahan-persembahan kami meringankan beban dunia, meringankan beban masyarakat, bahkan juga menolong kehidupan umat kami. Tolong kami Tuhan di dalam pemberian-pemberian kami, agar kami bawa dalam sukacita sukarela dan penuh semangat di dalam kehidupan beriman kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.